Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kemal Al-Ghifari dengan NIM 22338050 dari Prodi S1 Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang sebuah topik di mana presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah material teknik yang diangku oleh Bapak Andriel Arafat. Langsung saja kita masuk pada topik presentasinya, yaitu tentang klasifikasi material dan pengaplikasiannya dalam industri. Presentasi ini akan membahas tentang pengertian material serta klasifikasi material dan aplikasinya dalam industri. Teman-teman, untuk pertama kita masuk pada pengertian material. Yang perlu teman-teman ketahui, material adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh suatu bahan. Selain itu, material juga merupakan bahan baku yang diolah perusahaan industri yang dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan yang dilakukan sendiri. Selain itu, material teknik adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang dipakai dalam bidang teknik. Contohnya, sering ada pada industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan juga rekayasa. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi material dan aplikasinya dalam industri. Pasti teman-teman penasaran kan apa itu klasifikasi material dan aplikasinya? Ya, langsung saja kita masuk pada klasifikasinya. Secara umum, klasifikasi material terbagi menjadi 3, yaitu pertama, material logam, material keramik, material polimer. Sedangkan berdasarkan utilitasnya, klasifikasi material terbagi juga menjadi komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Jadi, kita akan membahas 6 buah klasifikasi material pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas material logam. Perlu teman-teman ketahui, logam merupakan kation yang memiliki ikatan logam dan diibaratkan sebagai kation dalam larutan elektron. Logam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terdiri atas unsur-unsur logam. Yang kedua, terdapat banyak orbital yang kosong. Contohnya adalah 3p yang hanya terisi dengan 3 elektron dan 5d yang hanya terisi dengan 5 elektron. Karakteristik logam selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu logam memiliki sifat konduktivitas elektrik dan panas yang baik, tidak transparan, serta mengkilap. Yang terakhir, karakteristik logam yang perlu kita bahas yaitu logam bersifat kuat dan tidak mudah berdeformasi atau berubah bentuk. Beberapa contoh dari material logam yaitu besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Contoh dari logam masih banyak.
Jadi saya hanya memberikan beberapa contohnya saja. Berikutnya kita akan membahas pengaplikasian logam dalam industri. Contoh pengaplikasiannya yang pertama yaitu jenis baja. Jenis baja digunakan dalam pembuatan berbagai komponen mesin seperti roda gigi, poros, dan bingkai karena kekuatan dan daya tahan korosi baja yang tinggi. Jenis yang kedua yaitu aluminium. Aluminium sering digunakan dalam pembuatan komponen mesin yang memerlukan kekuatan ringan dan tinggi seperti bodi pesawat terbang dan komponen struktural kendaraan. Klasifikasi material yang kedua yaitu keramik. Keramik merupakan bahan yang terdiri atas logam dan non-logam. Keramik mengandung senyawa oksida, nitrida, dan karbida. Yang perlu teman-teman ketahui, keramik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terdiri atas tanah liat, semen, dan gelas. Karakteristik yang kedua, keramik merupakan isolator terhadap panas dan listrik, resisten terhadap suhu tinggi dan lingkungan yang keras dibandingkan dengan logam dan polimer. Yang ketiga, karakteristik keramik yaitu secara mekanis, sifat dari material ini adalah keras namun getas. Nah, selanjutnya contoh keramik yang dapat saya sampaikan yaitu silika, alumina, dan kaulinite, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaplikasian keramik. Jenis pertama yaitu zirconia. Zirconia digunakan dalam bantalan keramik yang memiliki ketahanan aus yang tinggi. Umumnya digunakan dalam aplikasi berkecepatan tinggi. Pengaplikasian yang kedua yaitu jenis silikon karbida. Silikon karbida digunakan dalam pembuatan mata bor dan alat potong yang tahan terhadap suhu tinggi dan abrasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi material yang ketiga, yaitu polimer. Nah, perlu teman-teman ketahui, polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Beberapa karakteristik dari polimer yaitu terdiri atas struktur molekul yang besar yang tersusun atas monomer. Karakteristiknya yang kedua yaitu polimer memiliki kerapatan jenis yang kecil dan keuletan yang tinggi. Nah, beberapa contoh polimer yang kita ketahui yaitu polyvinyl klorida atau PVC. Contoh yang kedua yaitu polipropilena atau polistirena atau PS, dan polietilena atau E. Nah, selanjutnya contoh yang pertama pengaplikasiannya yaitu jenis plastik teknik. Polimer teknik seperti nilon, polietilena tereftalat atau PET, dan poliuretan digunakan dalam pembuatan bantalan, selongsong, dan komponen non-logam lainnya karena sifat ringan, isolasi listrik, dan tahan ausnya. Contoh pengaplikasian polimer yang kedua yaitu pada teflon. Teflon yang digunakan untuk lapisan anti lengket pada komponen mesin seperti wajan dan cetakan.
Nah, klasifikasi material yang keempat yang perlu kita ketahui yaitu material komposit. Komposit merupakan material yang tersusun dari paduan dua material utama. Misalnya adalah paduan dari logam dan keramik yang berubah menjadi komposit. Nah, komposit ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komposit ditujukan untuk mendapatkan sifat terbaik dari dua material yang dipadukan. Yang kedua, pada fiberglass, misalnya material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi atau kontribusi dari material gelas, tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup baik atau kontribusi dari material polimer. Contoh dari komposit yang perlu teman-teman ketahui, fiberglass yang tersusun dari material keramik, yaitu gelas dan ditanam di dalam polimer. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaplikasian komposit. Nah, pengaplikasian yang pertama contohnya yaitu komposit jenis serat kaca. Nah, jenis ini digunakan dalam manufaktur komponen struktural seperti bingkai pesawat terbang, kapal, dan mobil untuk mengurangi berat dan meningkatkan kekuatannya. Nah, contoh pengaplikasian yang kedua yaitu komposit jenis karbon serat. Nah, jenis ini ditemukan dalam konstruksi perlengkapan luar angkasa, peralatan olahraga, dan kendaraan balap untuk mengurangi berat dan meningkatkan kekuatan dari kekakuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi material yang kelima, yaitu jenis material semikonduktor. Nah, perlu teman-teman ketahui, semikonduktor merupakan sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Berarti semikonduktor berada di antaranya ya teman-teman. Nah, selanjutnya karakteristik semikonduktor yang perlu teman-teman ketahui yaitu semikonduktor bersifat elektrik di antara konduktor dan isolator. Sifatnya selanjutnya yaitu sifat dari material semikonduktor sendiri sangat dipengaruhi dengan konsentrasi atom pengotor yang diatur dalam area kecil pada semikonduktor. Karakteristik semikonduktor selanjutnya yaitu penggunaan semikonduktor saat ini telah merevolusi peralatan elektronik dengan penemuan integrated circuit atau IC. Contoh dari material semikonduktor yaitu contohnya berlian, germanium, dan silikon. Selanjutnya boron nitrida, kadmium sulfida, dan aluminium arsenid. Contoh-contohnya yang lain masih banyak ya teman-teman, tapi hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian semikonduktor. Semikonduktor yang pertama yaitu jenis semikonduktor silikon. Nah, jenis ini ditemukan dalam banyak perangkat elektronik, termasuk transistor, mikroprosesor, dan panel surya, yang merupakan komponen penting dalam mesin modern. Nah, jenis contoh pengaplikasiannya yang kedua yaitu jenis semikonduktor gallium arsenida. Nah, jenis ini digunakan dalam perangkat berkecepatan tinggi seperti penguat sinyal, mikrogelombang, dan diode pemancar cahaya inframerah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada klasifikasi material yang terakhir, yaitu jenis material biomaterial.
Nah, yang perlu teman-teman semua ketahui, biomaterial merupakan material yang ditujukan penggunaannya dalam bidang medis, yaitu pembuatan bagian implan tubuh yang terkena penyakit atau rusak dikarenakan tekanan Nah, selanjutnya yaitu karakteristik biomaterial. Yang pertama, tidak menghasilkan senyawa racun ketika ditanam di dalam tubuh. Berarti biomaterial yang kita implankan di dalam tubuh manusia yang terdapat penyakit atau rusak, biomaterial tersebut tidak mengganggu atau merusak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karakteristik biomaterial yang kedua yaitu biomaterial dapat terdiri dari material logam, keramik, polimer, dan semikonduktor. Nah, contoh dari biomaterial yang perlu teman-teman semua ketahui yaitu baja yang tahan karat yang dilapisi dengan titanium. Selanjutnya kita akan masuk pada pengaplikasian biomaterial. Nah, biomaterial ini diaplikasikan seperti dalam implan dan prostesis. Nah, biomaterial seperti titanium dan polietilena digunakan untuk membuat implan ortopedi dan gigi, serta prostesis yang mendukung pemulihan pasien. Pengaplikasiannya yang kedua yaitu material biodegradable. Nah, jenis ini digunakan dalam perangkat medis yang melarut dalam tubuh, seperti jahitan yang terbuat dari bahan yang bisa diresorpsi oleh tubuh sehingga tidak perlu dikeluarkan secara manual. Nah, contohnya yang material biodegradable ini yaitu seperti ketika teman-teman mengalami kecelakaan seperti luka sayatan kayak gitu, berarti jika dijahit oleh orang-orang kesehatan, benang jahitannya itu tidak perlu untuk dibuka, jadi bisa diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya sudah selesai presentasi kita pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu ya teman-teman. Jika saya ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan kata, ataupun kesalahan bersikap, saya mohon maklum karena kesalahan itu memang berada pada manusia. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih karena telah menyaksikan presentasi saya yang singkat ini. Jangan lupa untuk like and comment. Nah, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.